Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoze, sahabat podcast Sebayu FM. Kali ini Danu Vandanu, saya di sini. Ini bakal mengupas tentang Digital Entrepreneur Academy. Saat ini Kota Tegal dipilih sebagai tempat pelaksanaan Digital Entrepreneur Academy yang diselenggarakan oleh BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Suwarto. Beliau adalah seorang peneliti sekaligus subkoordinator tata usaha BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Langsung saja kita sapa ya. Siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digital Entrepreneur Academy yang saat ini sedang di roadshow-kan ya di daerah-daerah ya. Mungkin sebelumnya ada daerah lain sebelum Kota Tegal, Pak. Ini tujuannya untuk apa, Pak? Dan teknis dari acara ini seperti apa, Pak? DEA itu adalah bagian dari DTS. DTS itu Digital Talent Scholarship. Ada beberapa pelatihan di dalam DTS itu. Jadi DTS itu besarnya apa itu induknya ya. Kemudian ada beberapa pelatihan. Yang pertama itu namanya FGA. Fresh Graduate Academy. Kemudian PSGA, Professional Scholarship Grade Academy. Kemudian DEA itu sendiri, jadi salah satu dari DTS itu. Kemudian ada Thematic Academy dan GTA. GTA itu Government Trans Academy. FGA ini kami peruntukkan pelatihan. Itu kami sasarkan kepada para lulusan sarjana fresh graduate ya. S1 tentu saja adalah terkait dengan bidang TIK. Pelatihan ini berbasis kompetensi, bekerja sama dengan Global Tech. Jadi kita bekerja sama dengan mitra perguruan tinggi. Kita dengan mitra perguruan tinggi cukup lama. Pelatihan ini selama 2 bulan. Untuk saat ini kita bekerja sama di seluruh perguruan tinggi ini ada 80-an perguruan tinggi tersebar di seluruh Indonesia. Kami memilih bukan akademi perguruan tinggi yang tapi adalah kerjasama yang perguruan tinggi yang terbaik. Kemudian itu lamanya 2 bulan. Kemudian yang ada namanya PSGA tadi. PSGA ini adalah diperuntukkan untuk angkatan kerja muda. Sasaran kita adalah lulusan SMK, kemudian D3 sampai D4. Tentu adalah kita utamakan adalah yang basicnya adalah TIK kembali. Ini ada dua model kegiatan ini. Karena kembali lagi COVID ini pengaruh sangat luar biasa. Ini kami bagi dalam 2 sistem pendidikannya. Ada yang offline dan online. Yang online itu yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang kerjasama tadi. Ini lama waktunya 1 bulan. Yang tadi 2 bulan. Yang PSGA tadi, yang FGA, PSGA ini waktunya adalah 2 bulan. Yang PSGA ini 1 bulan. 1 bulan yang tadi untuk SMA, SMK ya. Yang FGA tadi 2 bulan. Kemudian yang PSGA ini, yang online yang dilakukan oleh mitra perguruan tinggi itu 1 bulan lamanya. Kemudian ada yang offline. Offline ini dilakukan oleh kami BPSDMP. Waktunya 5 hari. 5 hari, Pak. Di akhir kegiatan pelatihan ini ada yang namanya uji kompetensi berbasis SKKNI. Gitu. Ini yang menguji adalah lembaga LSP, lembaga sertifikasi dan profesi. Jadi peserta tidak hanya mendapatkan sertifikat kepesertaan. Kalau ini bedanya, kalau sertifikat orang ikut pelatihan pasti dapat sertifikat. Betul. Tapi yang ini standarnya SKKNI yang diujikan oleh LSP tadi, lembaga sertifikasi dan profesi. Itu yang nanti ada 2 klasifikasinya.
kompeten dan belum kompeten. Ialah yang kompeten ini dia memiliki sertifikat tingkat global ataupun bahkan dia istilahnya punya sertifikasi yang biasanya nih untuk saat ini perkembangan sekarang ini yang akan ditanyakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki pengakuan tinggi. Orang bisa menjadi modal, betul. Jadi gini, ke depan atau bahkan sekarang sudah mulai muncul perusahaan-perusahaan itu tidak hanya menanyakan dari lulusan mana, apakah dari perguruan tinggi yang ternama, tidak hanya itu yang akan datang, bahkan sekarang itu sudah mulai, kamu bisa apa gitu. Keterampilanmu apa, buktimu apa. Inilah yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo melalui SKKNI ini. Dia kalau dinyatakan kompeten, keterampilan itulah yang dibuktikan dengan yang sudah diujikan oleh LSP, lembaga sertifikat. Berarti termasuk pelaksanaan DEA sendiri ini, Pak? Seperti kalau itu, Pak? DEA tidak diuji. Tidak diujikan. Hanya tadi yang FGA dan PSGA itu diuji namanya standar berbasis SKKNI. Kalau DEA hanya tidak. Pelatihan. Ini adalah sifatnya tadi, dia adalah bagian dari DTS tadi. Ini diperuntukkan adalah untuk ke kalangan usaha, UMKM. Baik yang sudah namanya senior, ataupun junior yang mau pemula, begitu. Dan ini kalau yang cukup persyaratannya cukup lebih mudah dia ini ketimbang SKKN tadi, FBA ataupun PSGA. Kalau dia itu persyaratannya usianya saja dari 17 tahun sampai 50 tahun. Kalau yang tadi saya sebutkan FBA dan PSGA itu maksimal 29 tahun dan belum bekerja. Berarti ini artinya pemberdayaan manusia ini mungkin orang awam yang tahu mungkin menjadi tugas instansi-instansi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Ternyata Kominfo sendiri ternyata punya program-program seperti itu juga ya, Pak ya. Kami berusaha, Mas. Segmennya itu lebih nyata. Kalau mungkin yang tenaga kerja itu segmennya adalah mungkin masyarakat luas. Tapi yang kami lakukan di sini adalah kami fokuskan, harapan kami adalah dari TIK-nya dia memenuhi persyaratan dari sisi teknologi informasi. Kalau dari Kominfo itu dari nol, misalnya yang untuk PSGA, kalau DA sih tidak begituan sih. Kalau yang tadi saya sebutkan FBA dan PSGA tadi, kemungkinan kecil orang akan tersertifikasi oleh LSP itu ketika dia tidak menguasai, tidak paham terkait dengan TIK. Sehingga tadi saya sebutkan bahwa ini kami peruntukkan untuk S1 TIK ataupun SMK TIK. Dari sekian daerah yang kemarin sudah dikunjungi Pak Suwarto bersama panitia mungkin ya, Kota Tegal ini menjadi tujuan pelaksanaan DEA. Kenapa memilih Kota Tegal? Wilayah kerja kami itu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Sampai Bali? Sampai Bali. Luar biasa. Kalau dihitung-hitung, Provinsi Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota. Jogja 5 kabupaten kota. Dan Bali 9 atau berapa. Ini kebetulan Tegal mendapat perhatian bagi kami, karena tentu sebetulnya kami ingin seluruh wilayah kerja itu akan bisa terjangkau. Tapi untuk tahun ini kami melihat Kota Tegal sebagai tempat penyelenggaraan DEA ini, karena selain ini adalah daerah yang memiliki potensi terkait dengan pengembangan UMKM, dan juga kami lihat ini Kota Tegal adalah daerah yang cukup berkembang di UMKM-nya itu. Sehingga pimpinan kami dan kami semua ketika menentukan daerah-daerah mana yang untuk tahap ini menjadi sasaran
tempat penyelenggaraan adalah satunya adalah di Kota Tegal ini. Oke, iya. Lalu seperti apa Pak proses pelaksanaan acara DEA tersebut? Terus bagaimana ini untuk para peserta ini bisa mengikuti? Ya, proses yang pertama kami juga akan melihat kesiapan daerah, Mas. Jadi awal kami melakukan koordinasi dengan dinas Kominfo karena memang apa ya istilahnya kepanjangan tangan kami di Kementerian Kominfo itu adalah Dinas Kominfo ya. Dinas Kominfo yang paling mudah lah gitu karena sama-sama Kominfonya gitu. Punya tugas yang hampir sama begitu. Meskipun ini tingkat daerah dan kalau kami tingkat nasional. Kita harus koordinasi dengan daerah, kemudian dapat izin dari Pak Wali Kota, dan ini perlu dan penting karena tanpa ada kerjasama dengan daerah, kesiapan daerah, pelatihan DEA ini tidak akan berhasil. Saya kira begitu. Kemudian ini sifatnya adalah terbuka. Karena untuk pendaftaran melalui link yang sudah kami siapkan, setelah itu akan kami lakukan semacam seleksi untuk kepesertaan itu, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta. Awalnya saya tuh ragu terkait dengan perekrutan peserta di Tegal ini, Kota Tegal ini. Kenapa bisa ragu, Pak? Jangan-jangan tidak terpenuhi 100 karena cukup besar, ya. Karena cukup besar dalam waktu yang tidak panjang. Kalau misalnya waktunya panjang, kekhawatiran itu agak hilang. Tapi waktunya tidak lama. Karena kami tadi prosesnya harus melalui izin Pak Wali Kota. Tapi ternyata terjawab ketika kami menutup pendaftaran itu, yang mendaftar itu melebihi target kami sebanyak 236. Itu pendaftaran lewat situs tadi online berarti ya Pak? Jadi artinya bahwa masyarakat Kota Tegal ini antusias dan mungkin juga melalui publikasi yang kami lakukan melalui berbagai sarana publikasi dan media sosial ya gitu. Dan juga kami tetap minta tolong ke Dinas Kominfo Kota Tegal ini untuk ikut mensosialisasikan, mempublikasikan kegiatan ini supaya bisa diketahui masyarakat untuk menjawab kekhawatiran kami tadi. Ternyata alhamdulillah ketika pelaksanaan menjelang pelaksanaan itu terpenuhi bahkan 100% lebih ya, karena 236 pendaftar dan yang 100 inilah yang kami anggap memenuhi persyaratan. Bukan berarti yang lain tidak memenuhi persyaratan, mungkin nasibnya gitu ya. Karena kami sulit untuk menyeleksi ini. Artinya ketika yang memenuhi persyaratan, ya itulah yang kami karena ada keterbatasan kuota ini. Di antaranya mungkin yang perlu diketahui persyaratan itu adalah di antaranya dia memiliki sebagai pelaku usaha UMKM, baik yang udah senior ataupun pemula ya, ataupun yang baru merintis. Ini biasanya melampirkan apa Pak kalau usaha ini? Atau surat keterangan usaha atau apa? Iya. Gitu. Tapi kalau kami itu kalau ada itu lebih baik. Tapi kalau enggak ya kasihan misalnya tadi yang baru merintis. Gitu. Jadi harapan kami ya ada perimbangan antara yang sudah senior dengan yang baru merintis. Gitu. Kemudian usianya. Kami membatasi usianya itu paling dari 17 tahun, paling tinggi itu 50 tahun, jadi cukup. Kemudian memiliki email, kemudian punya akun sosial, medsos, kemudian dia punya smartphone atau lebih baik ya laptop. Karena ada beberapa
kegiatan-kegiatan yang membutuhkan sarana itu. Yeah. Kemudian yang berikutnya adalah bersedia menjalani tes antigen, Mas. Oh, ini sangat bagian dari wajib. protokol kesehatan berarti ya? Wajib menjalani, bersedia, karena mungkin ada yang tidak mau gitu. Tapi untuk kegiatan ini wajib ya. Prokes ini adalah wajib, dia bersedia untuk menjalani tes antigen. Berarti sebelum pelaksanaan dari panitia sendiri sudah mewajibkan peserta ini harus antigen tadi ya. Bukan hanya pesertanya, termasuk panitia, instruktur dan panitia dan yang terlibat di luar biasa. Itu harapan kami ya tadi. Jangan sampai melalui kegiatan ini ada klaster yang muncul di kegiatan dia. Tadi sudah disampaikan mengenai syarat-syarat peserta untuk mengikuti ya, termasuk ada seleksinya juga ya Pak? Ya, melalui link pendaftaran sudah kami siapkan. Kalau boleh tahu Pak, pemateri ini atau instruktur yang hadir ini dari mana saja Pak? Kami tadi saya sampaikan bahwa kegiatan ini, DTS ini, ada DA ini, di dalam DTS itu di dalamnya ada DA. Itu kami bekerja sama dengan mitra perguruan tinggi. Untuk DA ini kami bekerja sama, untuk instruktur yang ada di Tegal ini kami bekerja sama dengan Unsud. Jadi instruktur kami ada Unsud, ada 4 orang, 4 kelas, ini kami bagi ke 4 kelas. Kemudian 4 lagi instruktur dari kami, dari teman-teman Kominfo, BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Dia peneliti, semua peneliti itu, dan wajib juga sebelum sebagai instruktur dia wajib TOT gitu. Dia harus TOT dulu, harus memenuhi persyaratan TOT, baru dia bisa untuk menjadi instruktur dalam kegiatan DA ini. Ini DA dilaksanakan berapa hari Pak? Ini 2 hari Mas. 2 hari? 2 hari kita laksanakan. Ya, memang sebetulnya sih kurang ya, tapi mudah-mudahan dengan 2 hari itu setidaknya peserta sudah mendapatkan ilmu ya, tambahan ilmu baru terkait dengan bagaimana nanti cara pemasarannya secara digital. Ini kan kayaknya pas banget manakala pandemi masih gitu ya Pak ya. Jadi bahasanya buat yang upskilling, itu bagi yang untuk peningkatan pengetahuan bagi yang sudah senior, ataupun yang baru pemula, atau reskilling, penyegaran saja. Iya. Ini nanti peserta dapat apa saja Pak Warto? Yang pertama ilmu ya Mas. Iya betul. Ilmu sangat bermanfaat tentunya. Dan ilmu itu ada beberapa yang diajarkan oleh materi, instruktur. Ada bagaimana pemasaran melalui digital. Itu salah satu materi yang disampaikan ya. Materi yang disampaikan. Kemudian di samping itu ya ada sertifikat atau mungkin untuk peserta sertifikat ya. Pasti ya. Kemudian ada bagaimana bisnis model kanvas diajarkan. Bisnis model kanvas. Kreatif konten. Kemudian search engine optimization. Iya. Kemudian pengelolaan aplikasi sosial media untuk bisnis dan marketplace. Itu ilmu yang akan dilatih oleh instruktur selama 2 hari ini. Makanya tadi saya sebut cukup singkat. Artinya ini tadi saya ngomong sama instruktur, dosen dari Unsud tadi, Pak Afif, itu intinya 20 kali pertemuan pertanyaan. 20 kali pertemuan. Dipersingkat jadi 2 hari ya Pak. Tapi harapan kami tadi melalui TOT dan melalui kualifikasi dari dosen-dosen yang sudah teruji, mudah-mudahan bisa merangkum ilmu yang begitu banyak itu menjadi ilmu yang untuk penyegaran dan peningkatan para pelaku UMKM di Kota Tegal. Oke, iya. Yang terakhir nih Pak Warto, harapan dari acara atau DEA yang digelar ini dari Pak Warto sendiri seperti apa? Ya, sebetulnya dari sisi
temanya ataupun pelatihan yang kami uji itu adalah bagaimana supaya para peserta, terutama pelaku UMKM di Kota Tegal ini memiliki akan meningkat pengetahuannya, ya, akan meningkat pengetahuannya terkait dengan kondisi yang semacam ini. Iya. Karena ini membutuhkan betul-betul bahwa pandemi ini membutuhkan kreativitas dan inovasi dari para pelaku usaha untuk mengatasi pandemi ini yang sangat luar biasa. Masuk pengetahuan pemasaran secara digital ya Pak ya. Karena ya mungkin salah satunya ya untuk mengatasi ya melalui digital itu yang paling aman. Sehingga kontribusi kami dari Kementerian Kominfo harapannya ya bisa bermanfaat untuk memajukan usaha para pelaku UKM di Kota Tegal ini lebih maju. Dan akhirnya apa harapannya ya untuk mendorong supaya masyarakat Kota Tegal ini umumnya bisa lebih maju dan lebih sejahtera secara umum. Amin. Akhirnya itu Mas. Ya. Terkait dengan DA. Ya, sahabat podcast Sebayu FM Sapose, itu dia tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Suwarto berkaitan dengan acara yang digelar yakni Digital Entrepreneur Academy. Dan tentunya tadi harapan Bapak Suwarto ini di tengah musim pandemi yang masih berlangsung, ini UMKM bisa bangkit dengan memiliki bekal-bekal pemasaran secara digital. Podcast saya akhiri ya, dan ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.